Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan ada saya sendiri, Arumur Aisyah dari NIM 005, kemudian ada Kintan Erika Fitri dari NIM 030, kemudian ada Nur Inaya dari NIM 040, kemudian ada Fitri Khofifah dari NIM 041, dan yang terakhir ada Revangga Aditya dari NIM 082. Baik, di sini kami akan membahas atau mereview jurnal dengan judul Analisis Penganggaran Modal dan Analisis Resiko dalam Proyek Ekspansi Pasar pada Usaha Kecil Menengah dengan studi kasus pada toko Barca. Baik, langsung saja ke materi yang pertama adalah mengenai penganggaran modal. Menurut Eugene dan Philip, penganggaran modal itu sendiri merupakan suatu proses pengambilan keputusan yang digunakan manajer untuk mengidentifikasi suatu proyek sehingga dapat menambah suatu nilai perusahaan. Tugas tersebut merupakan tugas yang sangat penting yang harus dihadapi pada setiap manajer keuangan perusahaan. Sedangkan menurut Van Horn dan Watchois, penganggaran modal itu sendiri merupakan suatu proses identifikasi, analisis, dan pemilihan beberapa proyek yang arus kasnya dapat diperkirakan diterima lebih dari 1 tahun. Dalam analisis proyek, penganggaran modal itu sendiri dapat dibagi menjadi 4. Yang pertama ada penggantian atau replacement, kemudian ada perluasan atau expansion, kemudian yang ketiga ada penelitian dan pengembangan atau research and development, yang terakhir adalah kontrak jangka panjang atau long term contract. Dalam proses analisis proyek dalam penganggaran modal itu sendiri dapat dilakukan dengan analisis biaya modal atau cost of capital untuk menentukan seberapa besarnya tingkat pengembalian yang diisyaratkan, required rate of return. Dengan membuat estimasi arus kas dari proyek tersebut, mulai dari investasi awalnya yang dikeluarkan sampai dengan arus kas yang masuk maupun keluar di masa yang akan datang, selama jangka waktu suatu proyek tersebut masih dapat dimanfaatkan. Kemudian dengan melakukan evaluasi kelayakan rencana investigasi yang menggunakan metode net present value, internal rate of return, profitability index, dan masih banyak lainnya. Analisis resiko. Analisis resiko dilakukan untuk semua keputusan keuangan, khususnya yang berkaitan dengan penganggaran modal. Dalam membuat analisis resiko menggunakan metode Monte Carlo. Metode Monte Carlo ini digunakan untuk situasi di mana data yang diinput memiliki ketidakpastian yang kemudian diproses hingga menjadi situasi yang memiliki kemungkinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kintan Erika Fitri, NIM 30. Di sini saya akan menjelaskan metode Monte Carlo menurut Sutanto tahun 2009. Untuk yang pertama, membuat distribusi kemungkinan untuk variabel parenting. Maksudnya yaitu dengan menguji hasil historis, yaitu dengan membagi frekuensi pengamatan untuk setiap output variabel yang mungkin dengan jumlah pengamatan total. Yang kedua, membangun distribusi kemungkinan kumulatif untuk tiap variabel dari tahap pertama. Yang ketiga, yaitu menentukan interval angka random untuk masing-masing kemungkinan yang didasarkan dari kemungkinan kumulatif. Yang keempat, membuat angka random, dan yang terakhir membuat simulasi dari beberapa rangkaian percobaan. Lalu selanjutnya metode penelitian. Penelitian ini dilakukan pada toko Barca yang merupakan salah satu UKM di Kota Bandung yang bergerak di bidang perdagangan komoditas produk Timur Tengah yang beralamat di Kompleks Jiwasraya Indah Blok F17 dan Reza Mahendra sebagai pemilik toko. Selanjutnya yaitu teknik pengumpulan data. Data yang digunakan dalam penelitian terhadap toko Barca menggunakan data primer dan data sekunder, di mana data primer diperoleh dari wawancara dan observasi lapangan, sedangkan data sekunder diperoleh melalui data yang telah diteliti dan dikumpulkan pihak yang berkaitan dengan masalah penelitian. Lalu, teknik pengolahan data menggunakan Microsoft Excel yang datanya dianalisis menggunakan metode kuantitatif dengan metode simulasi Monte Carlo. Pembuatan proyeksi arus kas dari data yang telah dikumpulkan, maka langkah selanjutnya yaitu melakukan proyeksi arus kas operasional dengan dimulai dari pengeluaran dana investasi awal sampai arus kas yang didapatkan dan dikeluarkan. Proyeksi
Proyeksi arus kas sendiri dibagi menjadi dua, yakni proyeksi arus kas untuk keadaan dasar dengan faktor-faktor asumsi yang tepat dan dengan keadaan yang berbeda-beda, faktor asumsi random yang kemudian digunakan untuk analisis resiko dari proyek. Yang selanjutnya, saya Nur Inayah dari NIM 040 akan menjelaskan tentang evaluasi kelayakan rencana investasi. Nah, jadi dalam penelitian ini akan menggunakan 4 metode untuk menganalisis kelayakan rencana investasi yang akan dilakukan oleh usaha tersebut. Metode yang pertama yaitu tentang metode nilai tunai bersih atau Net Present Value atau NPV. Kemudian yang kedua yaitu menggunakan metode tingkat pengambilan internal atau Internal Rate Return atau IRR. Kemudian yang ketiga yaitu metode indeks profitabilitas atau Profitability Index atau PI. Yang keempat yaitu yang keempat yaitu metode pengembalian yang didiskontokan atau Discount Payback Period atau DPP. Kemudian yang selanjutnya analisis risiko dengan metode simulasi Monte Carlo. Pada analisis risiko ini menggunakan proyeksi arus kas dengan faktor asumsi yang acak. Analisis risiko akan dilakukan dengan mengacak faktor-faktor asumsi yang ditetapkan sebanyak 10.000 kali literasi untuk mengetahui kemungkinan kerugian dan keuntungan yang dihasilkan proyek. Yang selanjutnya yaitu pembuatan kesimpulan dan saran. Jadi nanti setelah analisis ini dilakukan, maka akan menghasilkan kesimpulan yang saran yang akan sangat dibutuhkan oleh suatu usaha. Pada penelitian ini akan menghasilkan kesimpulan dan saran berupa dua bentuk, yaitu yang pertama, proyek layak untuk dijalankan dan proyek tidak layak untuk dijalankan. Jika proyek layak untuk dijalankan, berarti analisis pada usaha ini baik. Kemudian rincian biaya pembuatan toko. Pada usaha ini memperkerjakan karyawan sebanyak 4 orang dengan rincian 1 manajer toko dengan besaran gaji per bulan itu sebesar 6 juta dengan total gaji per bulannya 6 juta. Kemudian 3 karyawan toko dengan besaran gaji per bulan sebesar 4 juta dengan total gaji per bulannya yaitu 12 juta untuk 3 orang. Jadi jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan itu 4 orang dengan besaran gaji per bulan 10 juta dan total gaji per bulannya yaitu sebesar 18 juta. Kemudian biaya penyusutan aktiva tetap dan inventaris. Pada uraian aktiva tetap diketahui pembelian aktiva tetap itu pada tabel dapat teman-teman lihat biaya perolehannya itu sebesar 15 juta dengan jumlah waktu penyusutan per 5 tahun. Untuk menghitung biaya penyusutan per bulannya itu dapat dihitung dengan cara membagi biaya perolehan sebesar 15 juta dibagi dengan jumlah waktu penyusutan 5 tahun, 5 dikali 12 bulan, nanti akan ketemu per bulannya 250.000. Kemudian untuk renovasi desain dan interior, biaya perolehannya sebesar 30 juta dengan jangka waktu penyusutan 5 tahun, dan biaya penyusutan per bulannya itu 500.000. 500.000 itu didapat dari membagi 30 juta dengan 5 dikali 12 bulan, nanti akan ketemu per bulan 500.000. Sehingga jumlah aktiva tetap yang dikeluarkan biaya perolehannya sebesar 45 juta dengan biaya penyusutan per bulannya itu 750.000. Kemudian pada bagian inventaris, rak display itu biaya perolehannya sebesar 1 juta dengan jumlah barangnya sebesar 4 juta dengan jumlah waktu penyusutan selama 4 tahun dan biaya penyusutan per bulannya itu 83.333 rupiah. Kemudian meja kasir, biaya perolehannya sebesar 300.000 dengan jumlah barangnya 1, jadi jumlah biaya perolehannya sebesar 300.000 dengan jangka waktu penyusutan selama 4 tahun dan biaya penyusutan per bulannya itu sebesar 6.250 rupiah.
Baik, di sini saya akan melanjutkan mengenai rincian biaya pembukaan toko, yaitu ada biaya toko yang terdiri dari biaya kebersihan sebesar 500, biaya telepon sebesar 400, biaya listrik sebesar 1 juta, biaya lain-lain sebesar 500.000. Jadi total biaya toko adalah 2.400.000. Biaya selanjutnya adalah biaya umum. Biaya umum terdiri dari biaya promosi sebesar 2 juta, biaya pemeliharaan aktiva tetap sebesar 500.000, dan biaya keamanan sebesar 500.000. Jadi total biaya umum adalah 3 juta. Sedangkan biaya amortisasi sewa gedung kantor selama 5 tahun dengan biaya 375.000, jangka waktunya adalah 60 hari. Jadi total biaya amortisasi sewa per bulan adalah 6.250.000. Dari rincian tersebut dapat dihitung total biaya tetap per bulan dan biaya investasi. Biaya tetap per bulan terdiri dari biaya tenaga kerja sebesar 18 juta, biaya toko sebesar 2.400.000, biaya umum sebesar 3 juta, biaya amortisasi sewa sebesar 6.250.000, dan biaya penyusutan sebesar 1.206.250. Jadi total biaya tetap per bulan adalah 30.856.250. Sedangkan biaya investasi terdiri dari biaya sewa sebesar 375 juta, biaya aktiva tetap sebesar 45 juta, dan biaya inventaris sebesar 21.900.000. Jadi total investasi adalah 441.900.000. Selanjutnya ada asumsi penjualan. Terdapat 3 jenis penjualan yang dilakukan oleh toko Barca, yaitu ada grosir, distributor, retail. Jenis penjualan grosir dengan jumlah penjualannya lebih dari 20 juta akan mendapatkan diskon sebesar 35%. Distributor dengan jumlah pembelian lebih dari 3 juta akan mendapatkan diskon sebesar 25%. Sedangkan jenis penjualan retail dengan jumlah pembelian kurang dari 3 juta akan mendapatkan diskon sebesar 15%. Toko Barca akan menetapkan harga pokok penjualan sebesar 50% dari harga jual. Margin keuntungan toko Barca tergantung jenis penjualan yang dilakukan. Teman-teman bisa lihat margin keuntungan di tabel pada PPT slide ke-16, yaitu margin keuntungan grosir itu 15%, margin keuntungan distributor adalah 25%, dan margin keuntungan untuk jenis retail yaitu 35%. Untuk menentukan proyeksi penjualan setiap bulannya diasumsikan menggunakan acuan dari toko Barca yang sebelumnya. Teman-teman bisa lihat di tabel pada slide ke-17. Di sana tertulis rata-rata transaksi pelanggan pada grosir dan distributor memiliki kesamaan, yaitu 2, sedangkan pada jenis retail memiliki rata-rata transaksi pelanggan adalah 4. Sedangkan pada rata-rata jumlah pelanggan per bulan pada grosir yaitu 2. Rata-rata jumlah pelanggan per bulan pada distributor yaitu 8, dan rata-rata jumlah pelanggan per bulan pada jenis penjualan retail adalah 200. Rata-rata jumlah penjualan yaitu pada grosir adalah 20 juta, di distributor adalah 3 juta, dan pada jenis penjualan retail yaitu 75 juta. Total rata-rata transaksi per bulan adalah 820. Nama saya Revangga Ditya, NIM 82. Saya akan menjelaskan tentang analisis penganggaran modal. Analisis penganggaran modal ini dilakukan untuk melihat tingkat pengembalian dari investasi yang dilakukan oleh toko Barca.
penganggaran modal dilakukan dengan proyeksi keuangan dan dilakukan dengan analisis proyeksi BEP atau break even point dan analisis proyeksi payback period. Nah, apa itu payback period? Nah, payback period adalah suatu jangka waktu yang dibutuhkan untuk mengembalikan modal dana yang sudah dikeluarkan oleh investor. Gitu. Nah, selain mengukur BEP dan payback period, kita juga akan mengukur akan mengevaluasi dengan menggunakan NPV atau Net Present Value, kemudian Internal Rate of Return atau IRR, dan selanjutnya ada juga Profitability Index, dan yang terakhir adalah Discounted Payback Period atau DPP. Yang pertama kita akan menganalisis break even point. Nah, yang pertama kita akan mengevaluasi asumsi penjualan. Seperti yang teman-teman lihat di tabel asumsi penjualan itu kan ada jenis penjualan. Ya, di sini ada jenis penjualan di grosir, secara grosir, distributor, kemudian retail. Nah, untuk mengetahui rata-rata penjualan per bulan adalah dengan cara mengalihkan jumlah transaksi dikali jumlah pelanggan dan dikali rata-rata penjualan. Begitu. Nah, setelah ketemu rata-rata penjualan per bulan, maka kita cari rata-rata penjualan per tahun, yaitu dengan mengalihkan jumlah rata-rata penjualan per bulan dikali 12 di sini akan 12 di sini adalah 1 tahun ya maksudnya. Nah, ketemulah di sini 2.256.000 juta rupiah. Tuh. Nah, selanjutnya kita mengevaluasi asumsi COGS. Nah, COGS itu apa, teman-teman? Nah, COGS itu adalah cost of goods sold atau biaya barang siap jual. Nah, ini COGS ini akan menjadi pengurang dari proyeksi penjualan tadi yang sudah kita hitung tadi di tabel yang atas ini. Nah, di sini juga ada jenis penjualannya, ada grosir, distributor, dan retail sama. Nah, setelah dihitung-hitung, ketemulah rata-rata COGS-nya per tahun, yaitu sebesar 1,716 juta rupiah. Nah, fungsi dari asumsi penjualan dan asumsi COGS ini apa? Nah, kedua perhitungan ini, kedua evaluasi ini adalah untuk mencari margin penjualan. Nah, yang akan saya jelaskan di slide berikutnya. Nah, di margin penjualan ini kan kita sudah mendapatkan data proyeksi penjualan, kemudian proyeksi COGS. Nah, untuk menghitung margin penjualan, rumusnya adalah proyeksi penjualan dikurang proyeksi COGS dibagi proyeksi penjualan. Nah, seperti yang sudah kita hitung tadi, jadi 2 miliar sekian dikurangi 1,7 miliar sekian dibagi proyeksi penjualannya tadi, yaitu 2,2 miliar sekian, dan hasilnya adalah 23,94%. Nah, maka kita dapat menarik kesimpulan bahwa margin penjualan setiap tahun yaitu adalah 23,94%. Maka keuntungan bersih toko selama 1 tahun diperkirakan, ini hanya perkiraan, sekitar 540 juta rupiah. Nah, kemudian untuk menghitung BEP kan kita juga harus menghitung biaya overhead atau biaya-biaya yang terkait dengan kegiatan overhead pabrik gitu ya. Nah, di sini kita lihat di tabel keterangan itu ada biaya pegawai, biaya kantor, biaya umum, biaya amortisasi sewa, dan biaya penyusutan. Nah, semua itu
jumlahkan baru ketemulah rata-ratanya. Nah, yang kita gunakan adalah biaya overhead per tahun ya teman-teman, seperti yang perhitungan sebelumnya. Nah, maka ketemulah di sini 370 juta sekian. Nah, kemudian kita untuk menghitung BEP ini dari toko ini adalah dengan membagi total biaya overhead dengan keuntungan bersih. Nah, total biaya overhead ini kan tadi kan adalah 370 sekian juta dibagi keuntungan bersih. Nah, keuntungan bersihnya itu kan didapat dari perhitungan margin penjualan. Jadi dibagi aja 300 juta dibagi 540 juta. Nah, ketemulah 68,57%. Nah, 68,57% ini apa artinya? Nah, ini artinya adalah 68,57% ini adalah total dari proyeksi penjualan perusahaan, yaitu pada omset 1 miliar, 546 sekian. Nah, jadi perusahaan akan untung ketika sudah melampaui BEP, yaitu sebesar 1,5 miliar sekian gitu. Selain dengan menggunakan analisis BEP, kita juga bisa menggunakan analisis payback period. Saya ulang lagi, apa itu payback period? Payback period adalah pengembalian suatu modal investasi yang sudah diberikan melalui keuntungan dalam kisaran waktu tertentu. Nah, kalau proyeksi kalau dalam contohnya ini, kalau perusahaan menanamkan modal awal sebesar 441,9 juta rupiah dan dalam jangka waktu 5 tahun, maka analisis payback periodnya adalah sebagai berikut. Kita lihat di tabel, itu kan perusahaan menanamkan modal awal sebesar 441,9 juta rupiah. Nah, kalau perusahaan tiap tahun menanamkan modal rutin sebesar 169 juta, maka di tahun ketiga perusahaan baru bisa menikmati hasil investasinya. Ini perhitungannya mirip seperti perhitungan IRR yang minggu-minggu kemarin Bu dosen jelaskan ya. Jadi setelah melampaui 3 tahun ini, perusahaan baru bisa menikmati hasil dari keuntungannya. Nah, untuk lebih detailnya gimana cara menghitung waktunya yang akan ditempuh perusahaan untuk menikmati hasil investasinya? Nah, ini adalah dengan rumus proyeksi ekspansi pasar, yaitu mengurangkan investasi awal, yaitu nominal investasi awal yaitu sebesar 441 juta sekian dengan investasi yang dikeluarkan rutin selama 2 tahun, yaitu tahun pertama, kemudian ditambah tahun kedua ya. Nah, di sini ketemulah 2 tahun 7 bulan gitu teman-teman. Yang selanjutnya saya akan menjelaskan tentang evaluasi kelayakan dengan metode Net Present Value. Dapat dilihat pada tabel di PPT. Tahun pertama jumlah operating cash inflow-nya sebesar 169.725.000 dengan R 6%, maka diperoleh 0,943. 0,943 itu dihitung dengan rumus 1 dibagi dengan 1 plus R-nya 6%, yaitu menjadi 0,06, dan dipangkatkan dengan jumlah tahunnya. Tahun ini kan tahun yang pertama, jadi pangkatnya 1, sehingga menjadi 1 dibagi 1 plus 0,06 pangkat 1, sehingga akan ketemu 1 per 1,06 dan hasilnya sebesar 0,943. Kemudian present value-nya itu dihitung dari mengkalikan jumlah operating
operating cash inflow sebesar 169.725.000 dikali dengan 0,943, maka akan ketemu sebesar 160.050.675 rupiah. Kemudian untuk tahun kedua, jumlah operating cash inflow-nya sebesar 169.725.000 dengan jumlah R-nya sebesar 0,890. Rumus untuk mendapatkan 0,890 itu seperti pada tahun pertama, namun pangkatnya diganti dengan 2 karena ini tahun kedua. Sehingga present value-nya itu sebesar 151.055.250 rupiah yang dihitung dengan cara mengkalikan operating cash inflow-nya sebesar 169.725 dikali dengan jumlah 0,890. Kemudian untuk tahun ketiga, operating cash inflow-nya sebesar 169.725.000 dengan R6% dengan jumlah 0,840. Caranya seperti pada tahun-tahun sebelumnya, namun diganti dengan pangkat 3 karena ini tahun ketiga, sehingga present value-nya sejumlah 142.569.000. Dan tahun keempat sebesar operating cash flow-nya sebesar 169.725.000 dengan jumlah R6% sebesar 0,792 dengan jumlah present value-nya yaitu sebesar 134.422.200 rupiah. Kemudian untuk tahun kelima, operating cash inflow-nya sebesar 169.725.000 dengan R6%, maka diperoleh 0,747 sehingga present value-nya sebesar 126.784.575 rupiah dengan cara mengkalikan jumlah operating cash inflow-nya dengan 0,747. Sehingga jumlah dari net present value-nya sebesar 272.981.700 rupiah. Dan total dari operating cash inflow present value-nya yaitu sebesar 714.881.700 rupiah. Dari perhitungan tersebut dapat disimpulkan maka net present value yang diperoleh pada proyek pembukaan toko dengan tingkat suku bunga sebesar 6%, maka jumlah net present value-nya itu sebesar 272.981.700 rupiah. Baik, selanjutnya ada Profitability Index atau yang disingkat dengan PI. Rumusnya yaitu present value of cash inflow dibagi initial investment, yaitu 714.881.700 dibagi 441.900.000. Jadi totalnya adalah 1,62. Yang selanjutnya adalah internal rate of return atau yang disingkat IRR. Nah, IRR ini adalah indikator tingkat efisiensi dari suatu investasi. Suatu investasi bisa dilakukan apabila laju pengembaliannya lebih besar daripada laju pengembalian apabila dilakukan investasi di tempat lain. Nah, untuk membuat IRR ya kita harus membuat dua perhitungan dengan dua tingkat suku bunga yang berbeda. Nah, di contoh ini, di presentasi ini kita menggunakan suku bunga pertama yaitu 6% dan suku bunga kedua yaitu sebesar 30%. Nah, perhitungannya bisa kita lihat di tabel ini ya teman-teman. Nah, setelah dihitung semua, nah kita ketemulah NPV-nya. NPV yang pertama adalah sebesar 272 juta sekian. Ini menggunakan return 6%. Nah, kemudian yang NPV 2 ditemukanlah
minus 28 juta sekian-sekian dengan menggunakan return 30%. Nah, perhitungan IRR-nya adalah dengan K1 plus NPV 1 dibagi NPV 2 kurangi NPV 2. Nah, K1 ini adalah suku bunga. Jadi kita masukkan 272 sekian dibagi 272 dikurangi NPV 2, yaitu sebesar minus 28 sekian. Nah, K2 nya adalah 30%, kemudian K1 nya adalah 6%, dan ketemulah 0,06 plus 0,904, yaitu sebesar 24%. Nah, dihitung lagi ketemulah 28% sebagai IRR dari suku bunga 6% dan 30% tersebut. Itu. Untuk materi yang selanjutnya adalah mengenai diskon payback period atau disebut dengan DPP. DPP itu sendiri dapat dihitung dengan investment dikurangi dengan present value pada tahun berikutnya. Seperti contoh yang tertera dalam PowerPoint, total awal dari investment adalah 441.900 juta. Itu kemudian dikurangi dengan present value dari tahun pertama, yaitu sejumlah 160.050.675 rupiah, dengan hasil total investment 281.849.325 rupiah. Kemudian dikurangi kembali dengan present value tahun berikutnya. Dapat disimpulkan di sini hasil dari DPP-nya adalah 2,08. 2,08 itu didapat dari 2 ditambahkan dengan jumlah investment pada tahun kedua, yaitu senilai 130.794.075 rupiah. Kemudian dibagi dengan tahun ketiga pada present value-nya, yaitu sejumlah 140.569.000 rupiah, dengan hasil sama dengan 2 ditambah dengan 0,08. Hasil akhirnya adalah 2,08. Di sini saya akan menjelaskan analisis resiko dalam proyek ekspansi pasar dengan pembukuan toko menggunakan metode analisis Monte Carlo. Seperti yang kita lihat pada tabel yang pertama, yaitu berisi jenis fund dan loss pada fund. Jenis fund 1 mempunyai loss 1%, fund 2 2%, dan fund 3 3%. Untuk tabel yang kedua berisi tahun dari tahun pertama sampai tahun kelima, berisi operating cash inflow setelah loss, berisi R ya sama dengan 6%, present value, dan investment atau PV. Untuk contoh yang pertama, tahun 1 mempunyai operating cash inflow setelah loss sebesar 99.693.000 rupiah, dan R sama dengan 6%, yaitu 0,943. Dari operating cash inflow setelah loss dan R sama dengan 6%, dapat kita ketahui present value sebesar 94.010.499 rupiah. Angka tersebut didapatkan dari 99.693.000 rupiah dikali 0,943, maka hasilnya yaitu 94.010.499 rupiah. Lalu yang ketiga, investment atau PV, yaitu mempunyai angka 441.900. Di tahun pertama terdapat angka pada investment atau PV sebesar 347.889.501 rupiah. Angka tersebut didapatkan dari investment atau PV pada angka 441.900
dikurangi 94.10.499, maka mendapat 347.889.501 rupiah. Begitu juga dengan tahun-tahun berikutnya seperti tahun ke-1, 2, 3, 4, dan 5. Dari operating cash inflow setelah loss, jumlah keseluruhan dari tahun pertama sampai tahun kelima didapatkan yaitu Rp733.777 dan present value sebesar Rp609.541.572. Sedangkan untuk investment atau PV-nya didapatkan angka Rp167.641, maksud saya Rp167.641.572.